Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hatmasari dengan NIM 105131108 pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asam, basa, dan bufar. Sebelum kita memasuki bufar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai asam dan basa. Definisi asam basa. Terdapat berbagai definisi mengenai pengertian asam dan basa menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dalam larutan. Contohnya yaitu HCl. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan H+ dan Cl-. Sedangkan basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- dalam larutan. Contohnya yaitu NaOH yang menghasilkan Na+ dan OH-. Definisi selanjutnya yaitu definisi asam basa menurut teori Bronsted-Lowry. Teori ini ditemukan oleh seorang ilmuwan pada tahun 1923. Adapun teorinya yaitu asam adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ pada zat lain atau biasa disebut dengan pendonor proton. Sedangkan basa adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H+ dari zat lain atau yang biasa disebut dengan aseptor. Pada contoh yang saya berikan ini ada HCl dan NH3 di mana menghasilkan NH4+ dan Cl-. HCl ini berperan sebagai asam dan NH3 berperan sebagai basa. Dan NH4+ ini berperan sebagai asam konjugasi dengan Cl- berperan sebagai basa konjugasi. Yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Asam menurut Lewis adalah suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron dari basa. Contoh beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3, dan AIF3. Sedangkan basa menurut Lewis adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Basa Lewis memiliki pasangan elektron bebas, contohnya yaitu NH3, Cl, maupun ROH. Berdasarkan teori asam Lewis menyatakan bahwa asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektronnya. Seperti yang kita lihat pada contoh di atas yaitu BF3 dengan CH3H9. Kesimpulannya, bahwa jadi asam adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan pH kurang dari 7, sedangkan basa adalah senyawa yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan pH lebih besar dari 7. Asam itu sendiri terbagi atas dua, yaitu asam lemah dan asam kuat. Apa itu asam kuat? Asam kuat merupakan larutan asam yang terorganisasi secara sempurna di dalam air. Kandungan pH asam kuat di bawah 3, sehingga tinggi keasamannya sangat tinggi. Kemudian asam lemah. Asam lemah adalah larutan asam yang tidak terionisasi secara sempurna di dalam air. Sedangkan untuk basa terbagi juga menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah basa yang mempunyai pH yang tinggi. pH basa kuat biasanya lebih besar dari 11. Sedangkan basa lemah merupakan basa yang memiliki pH yang rendah. Peran asam basa dalam dunia farmasi yang pertama yaitu menjaga stabilitas sediaan. Dalam membuat obat atau sediaan, kita harus mempertahankan pH masing-masing obat yang bertujuan untuk mencegah inkompatibilitas.
Inkompatibilitas banyak terjadi pada obat yang memiliki pH asam basa yang nantinya akan menentukan kestabilan suatu sediaan. Kemudian, peran asam basa pada dunia farmasi lainnya yang kedua yaitu berperan dalam mengetahui kadar suatu obat dengan cara titrasi asam basa, salah satunya mengetahui kadar aspirin. Kemudian, peran asam basa dalam dunia farmasi yang ketiga yaitu berperan dalam pembuatan obat yang salah satunya obat gastritis atau yang biasa dikenal masyarakat awam sebagai penyakit MA. Untuk menetralisir asam lambung, hal ini dikarenakan tubuh akan melepaskan ion H+, dan obat gastritis yang dikonsumsi melepaskan ion hidroksida atau OH-, di mana ion H+ yang berasal dari tubuh dan ion OH- yang dilepaskan dari obat gastritis tersebut akan saling berikatan sehingga terjadi proses netralisasi sehingga kadar dalam lambung kembali normal. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan bahas mengenai pKa dan pKb. Apakah itu pKa? pKa menyatakan kekuatan asam dengan nilai min log Ka. Jadi pKa adalah harga negatif logaritma dari Ka atau tetapan ionisasi asam. pKa, apabila nilai pKa semakin tinggi, kekuatan asam akan semakin rendah. Dan begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, antara pKa dengan pH yaitu berbanding lurus. Adapun rumus untuk menentukan pKa yaitu min log Ka. Dan untuk menentukan pH sama dengan pKa ditambah min log tetapan min log konjugat asam konjugat basa per asam. Definisi PKB. PKB menyatakan kekuatan basa dengan nilai min log Kb. Jadi PKB adalah harga negatif dari logaritma tetapan ionisasi Kb. Jadi apabila pKb semakin tinggi, maka kekuatan basa akan semakin rendah. Adapun rumus untuk menentukan pKb yaitu min log Kb, di mana diketahui bahwa pKb adalah tetapan ionisasi basa dengan Kb adalah tetapan ionisasi basa. Dan untuk mencari nilai pOH sama dengan pKb ditambah log konjugat asam per basa. Contoh soal perhitungan pH dengan pKa. Hitunglah pH larutan yang terdiri dari campuran 0,01 mol asam asetat dengan 0,1 mol natrium asetat dengan 1 liter larutan. Diketahui Ka sama dengan 10 pangkat min 3. pH sama dengan pKa ditambah log basa per log asam. Jadi min log 10 pangkat min 5 ditambah log 10 pangkat min 3 dibagi 10 log pangkat 2 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bufar. Definisi larutan bufar. Larutan bufar adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH walaupun ditambahkan dengan sedikit asam maupun basa. Yang tidak berubah secara signifikan atau hanya sedikit. Larutan penyangga asam ini dapat mempertahankan pH kurang dari 7, tersusun atas 2 campuran. Yang pertama yaitu asam lemah dengan garamnya, contohnya yaitu CH3COH dengan CH3COONa. Dan asam lemah dengan basa konjugasinya, contohnya yaitu CH3COH dengan CH3COO. Larutan penyangga asam tidak dibuat dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau basa konjugasi, menghabiskan basa kuat dan menyisakan asam lemah. Kemudian larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa dapat mempertahankan pH lebih besar dari 7, yang tersusun atas campuran basa lemah dengan garamnya, contohnya NH3 dengan NH4Cl. Yang kedua yaitu basa lemah dengan konjugasinya, contohnya yaitu NH3 dengan NH4+. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan mereaksikan asam kuat dengan basa lemah. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau asam konjugasi, menghabiskan asam kuat dan memisahkan basa lemah. Peranan larutan bufar dalam dunia farmasi yang pertama yaitu menjaga kestabilan pH obat tablet dan cair. Banyak zat aktif yang harus berada dalam keadaan pH stabil.
Perubahan pH akan menyebabkan khasiat zat aktif tersebut berkurang atau hilang sama sekali, terutama pada obat-obatan. Adanya larutan penyangga ini akan menjaga kestabilan pH dalam obat tetap normal. Adanya asam pada pH akan menyebabkan khasiat zat aktif tersebut berkurang atau hilang sama sekali, terutama pada obat-obatan. Adanya larutan penyangga ini, maka kestabilan pH dalam obat tetap normal. Contoh lainnya yaitu larutan infus yang menggunakan prinsip penyangga untuk mempertahankan pH. Natrium bikarbonat merupakan agen pembasuh yang berdisosiasi dalam darah yang asam menjadi ion bikarbonat dalam tubuh, terutama darah. pH dipertahankan selalu dalam rentang 7,37 sampai 7,42. Rentang pH dalam darah tersebut dapat terjadi karena 3 faktor: aktivitas ekskresi asam basa oleh ginjal, kemudian pengaturan sistem pernafasan. Yang ketiga, adanya dapar pada darah. Dengan bantuan natrium bikarbonat, pH darah akan naik dan membentuk distribusi ion dalam tubuh kembali normal. Yang paling utama adalah penambahan ion bikarbonat dapat menjaga komposisi dapar darah dalam keadaan normal. Kemudian, larutan infus menggunakan prinsip penyangga untuk mempertahankan pH, yaitu sediaan infus amonium klorida sebanyak 0,5%. Amonium klorida berperan dalam penetralan alkalosis metabolik yang terjadi karena kelebihan basa di dalam tubuh. Amonium klorida akan mengembalikan kelebihan basa menjadi netral dan berperan pula sebagai cairan pengganti elektrolit. Amonium klorida untuk sediaan parenteral distabilkan oleh natrium asetat 2 mg per mili. Mekanisme larutan penyangga dalam mempertahankan pH. Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa dengan asam dan basa konjugasinya, maka dapat mengikat baik ion H+ atau ion OH- dari larutan yang ditambahkan, sehingga penambahan sedikit asam ataupun basa kuat tidak mengubah pH secara signifikan. Ini yaitu dengan diketahui pH masing-masing sediaan